Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan terkait bagaimana kita mengimplementasikan sistem pakar fuzzy, tapi fuzzy-nya agak berbeda dengan yang sebelumnya, kan gitu. Kita sudah tahu ada 3 sistem pakar fuzzy yang sudah kita bahas. Ada fuzzy Tsukamoto, kemudian ada fuzzy Mamdani, kemudian ada fuzzy Sugeno, dan yang terakhir kita akan belajar terkait dengan fuzzy Tahani. Nah, di mana dari setiap sistem pakar fuzzy ini memiliki karakteristik dan cara pengerjaannya berbeda. Artinya, kita harus tahu kapan kita akan menggunakan fuzzy Tahani dan kapan kita akan menggunakan Tsukamoto, begitu juga yang lainnya, dan bagaimana kita menerapkannya, kita harus mengetahui langkahnya, gitu ya, step by step harus diketahui dengan baik. Oke, pokok bahasan kita hanya satu, ya, implementasi dari fuzzy Tahani tersebut. Kemudian studi kasusnya saya ngambil yang sama layaknya pada studi kasus sebelumnya, gitu ya. Ada sebuah pabrik elektronik berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000, terendahnya sebesar 1.000, kan gitu. Kemudian ada variabel persediaan juga, gitu ya, di mana pencapaian tertinggi persediaannya itu 600, terendahnya 100. Di mana pastinya pabrik harus memproduksi dong, kan gitu. Nah, produksinya paling tinggi maksimalnya 7.000, sedangkan minimalnya yaitu adalah 2.000. Gimana sih kalau ada suatu pertanyaan, gitu ya? Kalau permintaannya sebanyak 4.000 dan persediaan di gudang masih 1.000 barang. Nah, gimana kalau kita menyelesaikan permasalahan ini menggunakan fuzzy Tahani? Sebelumnya kita sudah pernah mencoba menyelesaikan permasalahan ini menggunakan fuzzy Tsukamoto, menggunakan fuzzy Mamdani, begitu juga Sugeno. Sekarang kita akan lihat kalau dengan fuzzy Tahani bagaimana sih? Coba kita selesaikan. Pastinya dalam mencari solusi menggunakan logika fuzzy ada 4 tahap yang harus dilalui. Yang pertama ada proses fazifikasi, yaitu di mana fazifikasi ini proses kita menentukan variabel fuzzy, himpunan fuzzy, kurva fuzzy, dan derajat keanggotaan fuzzy. Dalam soal jelas, seperti soal sebelumnya, variabelnya ada 3, yaitu variabel permintaan, persediaan, dan variabel produksi dengan himpunannya yang sudah ada juga. Di mana variabel permintaan ada 2 himpunan, yaitu banyak sedikit, persediaan juga 2 himpunan, yaitu banyak juga sedikit, sedangkan variabel produksi juga ada 2 himpunan, yaitu himpunan bertambah dan himpunan berkurang. Variabel dan himpunannya jelas. Maka lanjutnya kita akan menentukan kurva fuzzy dan derajat keanggotaan. Karena variabel fuzzy memiliki 2 himpunan, maka kurvanya pasti dong bentuknya ada yang turun, ada yang naik, kan begitu. Nah, kalau ada yang sedikit, ada yang banyak, gitu ya, maka sedikit akan berkorespon dengan linear turun, sedangkan banyak akan berhubung atau terhubung dengan linear naik. Maka kita akan bisa mendapatkan derajat keanggotaannya atau mu-nya, maka ada 2 kemungkinan. Mu permintaan sedikit sama mu permintaan banyak, karena ada 2 himpunan, kan gitu. Kalau ada 3 himpunan, maka nanti memunculkan mu-nya, nilai derajat keanggotaannya pun juga ada 3. Di sini kita mendapatkan mu permintaan sedikit 0,25, mu permintaan banyak yang berkorespon dengan linear naik, nilainya adalah 0,75. Hal ini sesuai dengan rule yang ada ketika kita telah membahas jenis-jenis kurva dari keanggotaan fuzzy. Variabel permintaan, kurvanya jelas, nilai derajatnya juga jelas. Kita akan melangkah ke yang kedua, yaitu variabel persediaan, atau saya notasikan dengan Y. Di sini, variabel persediaan Y bisa kita tentukan, kita punya apa? Mu persediaan sedikit pastinya. Mu persediaan banyak, gitu aja. Di sini, kalau kita tidak menggambar, bolehkah? Sebenarnya tidak masalah. Teman-teman tidak menggambar, tidak apa-apa. Yang penting tahu bagaimana kurvanya. Apakah hanya kurva naik turun saja, ataukah ada yang lain?
Karena variabel persediaan ini hanya ada dua kondisi himpunan, yaitu sedikit dan banyak, maka hanya akan ada dua kurva turun sama kurva naik. Nah, mu persediaan sedikit nilainya 1. Derajat persediaan banyak nilainya 0. Nah, sekarang kita akan melangkah ke variabel produksi. Di mana variabel produksi juga memiliki dua kondisi, ya, berkurang sama bertambah. Berkurang berarti turun, bertambah naik. Pada kondisi ini derajat keanggotaannya seperti apa? Kita punya mu produksi berkurang mengikuti kaidah dari linier turun, karena berkurang ya, linier turun. Di mana akan bernilai 0 jika Z lebih besar sama dengan 7.000 dan akan bernilai di antara 7.000 dikurangi Z dibagi 7.000 dikurangi 2.000, ya, atau B dikurangi Z dibagi B dikurangi A. Kan begitu. Batas atasnya kan 7.000 B. Batas bawahnya A-nya 2.000. Ketika Z-nya rentang antara 2.000 dan 7.000 dan akan bernilai 1 kalau Z-nya kurang dari sama dengan 2.000. Sedangkan untuk mu produksi bertambah akan bernilai 0 jika Z-nya kurang dari sama dengan 2.000 dan akan bernilai Z dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 kalau Z-nya rentangnya antara 2.000 dan 7.000 dan akan bernilai 1 kalau Z-nya lebih besar sama dengan 7.000. Nah, proses falsifikasi telah kita lalui. Maka langkah yang kedua, kita akan menentukan proses pembentukan basis pengetahuan dan evaluasi rule. Layaknya seperti pada Fujii Tsukamoto, Mamdani, maupun Fujii Sugeno. Di mana kita mendapatkan ada 8 kemungkinan basis pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Di mana if permintaan banyak, n persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Kan gitu. Begitu seterusnya sampai kita menemukan jumlahnya adalah 8. Artinya di sini kita mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan variabelnya gitu ya dengan himpunan-himpunan yang ada. Ya, tapi perlu kita ketahui pada proses yang kedua kita perlu melakukan suatu evaluasi rule. Artinya apa? Kita melihat adakah rule di sini yang masuk logika kita atau yang di luar nalar kita ternyata tidak cocok. Setelah kita evaluasi, ternyata hanya ada 4 saja, gitu ya. Ada rule pertama, yaitu if permintaan banyak, n persediaan banyak, then produksi barang bertambah. R2, R3, R4. Artinya rule yang kita pilih ini adalah rule yang logik. Artinya yang masuk akal. Akal kita menerima dengan kondisi variabel dan himpunannya juga sesuai. Sedangkan yang unlogic bisa kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena tidak sesuai atau ya nggak cocok. Nalar kita nggak mau menerima. Bahkan nalar sama hati juga tidak akan menerima. Maka kalau tidak menerima, bagaimana? Kita abaikan saja. Kita ambil bagian-bagian yang masuk logika kita. Artinya masuk logika, masuk akal. Tidak menyalahi pikiran maupun hati kita, atau bahkan tidak menyalahi penentu keputusan. Dari 4 rule ini akan kita bawa menuju ke proses inferensi dan komposisi. R1 kan kita punya, if permintaan banyak, n persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Maka kita akan punya dari rule 1, kita akan mendapatkan alfa predikat 1. Dari mana mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan banyak. Mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan banyak. Kalau berbicara irisan berarti kita ngambilnya minimum, kan begitu. Minimum dari mu permintaan banyak 4.000, mu persediaan banyak 100. Minimum dari 0,75 sama 0, berarti nilai paling kecilnya berapa? 0. Dikarenakan nilai alfa predikat satunya bernilai 0, gitu ya, maka rule pertama tidak direkomendasikan untuk aturan ini. Karena kita tahu bahwa Fuzii Tahani ketika kita mendapatkan firing strength-nya itu 0, maka rule itu kita abaikan. Artinya
sebaiknya rule itu tidak dipakai. Maka rule pertama nanti tidak akan dipertimbangkan dalam proses defasifikasi. Sedangkan rule kedua, kita akan mendapatkan permintaan banyak, persediaan sedikit, produksi barang bertambah. Maka alfa predikat kedua, mu permintaan banyak beririsan mu persediaan sedikit. Maka minimum dari mu permintaan banyak 4.000, mu persediaan sedikit 100, 0,75 sama 1. Nah, 0,75 sama 1 kita pilih yang mana? Pastinya 0,75 karena minimum. Gitu. Perhatikan himpunan produksi barang bertambah. Kenapa kok kita sekarang melihat produksi barang bertambah? Karena alfa predikat 2 atau firing strength-nya dari rule kedua kita tidak menemukan 0. Karena tidak menemukan 0, maka rule kedua akan kita gunakan untuk menentukan Z2-nya. Nah, Z2-nya ini kita lihat dari produksi barang bertambah. Nah, produksi barang bertambah kita akan dapatkan yaitu Z2 dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 200 sama dengan firing strength-nya 0,75. Nah, 0,75 maka kita akan mendapatkan Z-nya sama dengan 5.750. Nah, jadi Fazli Tahani akan menghitung Z-nya kalau firing strength-nya itu tidak 0. Kemudian rule yang ketiga, ternyata kita menemukannya firing strength-nya atau alfa predikat ketiga 0. Maka kita tidak perlu menghitung Z-nya. Kita abaikan saja untuk rule ketiga. Maka kita sudah mendapatkan rule pertama sama rule ketiga ternyata 0. Maka kita abaikan. Hanya kesempatannya kita masih memiliki rule kedua yang sudah tahu nilainya. Bagaimana untuk rule keempat? Kita lihat. Wow, ternyata rule keempat nilai minimumnya atau alfa predikat 4-nya adalah 0,25. Di mana produksi barang berkurang, maka kita pakai aturan yang produksi barang berkurang. Berarti mu produksi barang berkurang itu 7.000 dikurangi Z4 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan alfa predikat 4, 0,25. Kita mendapatkan 7.000 dikurangi Z4 dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Z4-nya 5.750. Maka kita hanya punya 2 Z saja, yaitu Z2 dan Z4. Kalau sudah menemukan semua, maka kita akan menuju langkah terakhir, yaitu adalah langkah defasifikasi. Kita menggunakan kaidah rata-rata terbobot, di mana nilai penegasannya kita hanya menggunakan R2 dan R4 saja. Maka Z bintang itu hanya kita dapatkan alfa predikat 2 dikalikan Z2, ditambah alfa predikat 4 dikalikan Z4, dibagi alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 4. Di mana kita mendapatkannya sebesar 5.411,76. Karena ini suatu produksi elektronik, kita bulatkan menjadi 5.412 barang. Agar permintaannya terpenuhi. Itulah kalau kita menyelesaikan menggunakan Fazli Tahani. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita menyelesaikan menggunakan Fazli Tahani, di mana di dalamnya Fazli Tahani itu tidak mempertimbangkan atau tidak merekomendasikan untuk menghitung defasifikasinya ketika nilai firing strength-nya itu sama dengan 0. Oke, terima kasih. Itulah terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan dari logika Fazli Tahani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.